A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Ya, berbicara masalah tentang sedekah nih merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bernilai pahala, memberikan sedekah ini juga memiliki beberapa keutamaan bagi mereka yang mengamalkannya. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat di hari apa nih? Atau kapan waktunya supaya kita ini bersedekah ini nilainya tuh luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas sama-sama tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah inilah waktu-waktu emas untuk bersedekah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas dengan guru-guru kita lihat dulu sebuah tayangan tentang senyum itu sedekah. Ini dia tayangannya. Nusa, kaget Rara. Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Oh iya ya, bener juga kamu, Ra. Kalau gitu, Nusa ikutan sedekah ya? Aku udah senyum. Tapi ini adalah salah satu sedekah yang paling sulit saat ini. Karena pakai masker, nggak kelihatan senyumnya. Seandainya Tapi mata bisa. ada mimik mata Oh, dong. mimik mata ya. Oke, ya udah yuk. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nggak usah pakai basa-basi nih, kita langsung aja bahas ya. Waktu emas untuk bersedekah yang pertama, kapan sih? Kita minta penjelasannya dari Ustadz Anas Kurdi. Masya Allah. Silakan Ustadz. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang kapan waktu yang pertama kita bersedekah. Yang pertama itu di hari Jum'ah. Kalau kita lihat ayat yang secara garis besar, di situ Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada kalimat di akhir itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pasti hari Jumat punya kelebihan yang teramat sangat luar biasa. Apalagi di ayat itu mengatakan fas'au ila. Walaupun konteks kata-kata ila itu adalah terkait dengan ibadah kepada Allah, konteksnya sholat, tetapi perintah Allah bukan hanya ada sholat, ada perintah-perintah yang lain. Nah, dari sinilah kalau kita lihat hadis Nabi bahwasanya bahwa Jumat inna yaumal jumu'ati, bahwasanya hari Jumat itu sayyidul ayyam, hari daripada penghulu hari-hari yang lain. Kenapa Nabi mengatakan begini? Satu lagi, pasti ada kelebihan di hari Jumat. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian juga kalau kita lihat orang yang bersedekah di hari Jumat, karena hari Jumat sayyidul ayyam, penghulu dari berbagai macam hari-hari yang sudah Allah ciptakan ini. Di antara kelebihan hari Jumat kita bersedekah, pertama adalah Allah lipat gandakan semua pahala yang kita lakukan di hari Jumat. Seandainya pahalanya hari yang Senin, Selasa dan lain satu, hari Jumat melebihi hari-hari yang lain. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk kita bersedekah di hari Jumat. Pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Umar bin Khattab berpikir, saya harus bisa melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Dia siapkan hartanya, kemudian dia jalan untuk bersedekah. Kemudian Rasulullah bertanya, Umar, apa yang kau bawa? Aku sudah siapkan hartaku untuk bersedekah. Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, sebagian daripada hartaku aku sisakan untuk keluargaku di rumah.
Kemudian Rasulullah bertemu lagi dengan Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Saya sudah siap dengan harta untuk bersedekah. Kemudian apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargaku? Untuk keluargamu wahai Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan keluargaku Allah dan Rasulnya. Saat itu Umar yang berperasaan, wah saya ini yang paling, enggak taunya Abu Bakar memang melebihi daripada Umar bin Khattab. Inilah kelebihan orang-orang yang bersedekah di hari Jumat. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Yang kedua, orang yang bersedekah di hari Jumat, Allah akan menghindarkan dia daripada maitatesu, mati yang tidak baik, mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena di hadis Nabi yang lain mengatakan, inna sadaqata, bahwasanya sedekah itu tadfa'u, mencegah maitatesu, dari mati yang tidak baik. Maka kalau kita sering bersedekah di hari Jumat, baik dari mulai malam Jumat sampai hari Jumatnya, insya Allah kalau kita bermunajat kepada Allah, supaya kita bisa dimatikan di hari Jumat. Dan juga supaya kita bisa mendapatkan orang-orang yang terbaik ketika kita kembali menghadap kepada Allah. Yang ketiga, di hari Jumat, yaitu hari di mana Allah menebarkan semua kebaikan, dilipat gandakan semua harta yang kita berikan dengan lipat ganda yang lebih. Ada yang menyatakan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Nah inilah yang harus kita lakukan di hari Jumat. Jadikan momen, walaupun sedekah di hari apapun baik. Tapi kalau kita mencari momen emas, carilah sedekah kita di hari Jumat. Jangan tinggalkan, walaupun hanya sedikit dari apa yang kita miliki, manfaatkan hari Jumat untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan sedekah kita di hari Jumat menjadi sedekah yang terbaik dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Begitu, amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi yang pertama nih hari Jumat ya. Betul. Bicara masalah tentang keutamaan hari Jumat ini memang di Al-Qur'an, di hadis disebutkan banyak sekali nih. Banyak bahkan terkait pahalanya dengan ini Jumat. rahasianya Allah bisa sampai 70 bahkan 700 kali Bisa lipat. 700 kali Jadi lipat. Lebih dari itu. Nah, Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang kan kondisi kita, negara kita ini lagi krisis. Mungkin bukan cuma di negara kita, tapi di negara-negara tetangga atau negara lain seluruh dunia bahkan ya. Juga banyak yang mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi belakangan ini orang-orang ini banyak membutuhkan uluran tangan dari orang-orang baik yang begitu banyak juga yang kehilangan pekerjaan ya. Begitu juga banyak yang membutuhkan bantuan, terutama membutuhkan sedekah dari saudara-saudaranya nih. Nah Masya Allah. Tapi apakah ini merupakan waktu emas nih saat kita mau bersedekah nih? Nah ini apakah ada hubungannya yang kedua? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Fadil yang langsung curhat. Curhatan semua orang. Iya, curhatan semua orang. Izin Ustaz Anas, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita lagi bahas tentang sedekah, dan sedekah itu luar biasa mencakup banyak hal. Dan alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih banyak Ustaz Anas yang langsung menyemangati semua jamaah yang luar biasa. Menyemangatinya mantap banget. Yakni waktu bersedekah yang emas itu yang pertama adalah di hari Jumat. Kan lagi marak sekarang yang namanya apa tuh? Jumat berkah. Betul. Dan sebagainya. Dan ingat ya, tadi betul kata Mas Fadil juga 70 kali lipat loh. Apalagi bunga. Nah sekarang catat baik-baik. Waktu yang emas ketika kita bersedekah adalah di saat saat terdesak. Kok terdesak gitu jalannya? Maksudnya? Terdesak. Oh itu terdorong. Kalau terdesak tuh berhimpitan, terdesak. Kalau saya didesaknya biasanya kalau antri didesak-desak. Kan antrinya begini. Terdesak. Nah, di saat terdesak, terlilit utang. Kita bersedekah kepada orang yang terlilit utang. Atau gini, di saat contoh saat ini adalah contoh yang luar biasa. Karena kita di saat pandemi, siapa yang tidak kena susah? Semua merasakan pandemi ini merambah kepada semuanya. Semua masalah kena. Orang kaya, orang miskin, kita kira yang
kita kira itu pengusaha itu tidak bermasalah. Ada masalahnya juga. Karena bagaimana dia mempertahankan perusahaannya, karyawannya tidak tidak di layoff, benar kan bahasanya? Layoff, dikeluarin, atau mengurangi karyawannya, atau mengurangi pembayarannya, atau tidak sampai telat. Kemarin ada yang curhat, Ustaz saya mau jual ruko saya, kenapa? Buat bayar karyawan saya. Saya tidak mau untuk sampai, itu luar biasa. Inilah sedekah yang luar biasa. Makanya ada kayak gini, sedekah dengan niat, kan 5 syarat nih kalau kita bersedekah. Niat, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, dan tidak mengungkit. Jadi 5 sebenarnya. Jadi pada saat ini posisi, di saat ketika ada orang sangat butuh, itulah sedekah yang terbaik. Apalagi kalau orang datang ke rumah, minta, kasih cepat. Itu pas momennya. Ada yang berutang, kasih cepat. Nah, ingat ya, kenapa? Di sini ada unsur saling tolong-menolong. Rasa solidaritas sosial kepada sesama. Kemudian insya Allah bertambah nilai pahala karena beratnya kesulitan. Ingat, bersedekahnya orang miskin dan orang kaya itu beda. Lebih besar pahalanya orang yang punya 10 dinar dibanding orang yang punya ribuan dinar. Kenapa? Karena yang 10 dinar itu kalau menyumbang 5 dinar berarti setengah dari hartanya. Sementara ini Nabi yang mencontohkan, makanya saya pakai dinar. Mungkin ada yang berkata, kenapa tidak pakai rupiah aja? Enggak, kebetulan. Memang Nabi yang ngajarin. Nah, ada yang punya 1000 dinar, tapi dia nyumbang 10 dinar. Berarti dia cuma menyumbang 1/10-nya. Dari sinilah kita melihat seberapa berat itu engkau memberi, seberapa luar biasa. Aku punya 1 roti, ada yang butuh roti, aku potong 2. Berarti itu sedekah luar biasa karena satu-satunya barang yang dia miliki justru itu yang disedekahkan. Makanya terjadi perang Khandaq waktu itu, 1 roti bisa dimakan 80 orang sahabat. 1 roti loh dimakan 80 orang sahabat. Jadi berdasarkan kemampuan dan ingat, memberi makan orang yang lapar itu luar biasa karena terdesak. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan melihat sebuah tayangan tentang sedekah lebih utama. Ini tayangannya. Ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan gitu loh. Karena kadang memang bicara masalah tentang orang yang punya angan-angan sedekah tuh belum punya duit tuh banyak. Giliran duitnya udah muncul, itu berat, itu gak segampang itu. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Syam nih, mohon izin ya. Baik. Bicara masalah tentang waktu emas nih, waktu emas bersedekah yang ketiga. Saya pernah dengar ini katanya di bulan Dzulhijjah. Mungkin bisa dijelaskan nih, apa sih maknanya sebenarnya, mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas, Mas Fadli, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Waktu utama yang ketiga. Kalau tadi dikatakan bahwasanya yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah saat terdesak, dan yang ketiga ini adalah bulan Dzulhijjah. Loh, kok bisa bulan Dzulhijjah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ternyata bulan itu ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara 12 bulan ini ada 4 bulan utama dan masuk di dalamnya termasuk yakni bulan Dzulhijjah. Bahkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, tidak ada satu amal saleh
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Hari-hari ini itu apa yang dimaksud? Yakni 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, apakah amal salehnya melebihi amalnya para mujahidin, orang yang syahid, orang yang pergi ke medan perang, jihad fisabilillah? Maka dijawabnya oleh Rasulullah SAW, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad namun dia tidak pulang dengan apapun itu, baik dengan jiwanya ataupun dengan hartanya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka subhanallah, 10 awal Dzulhijjah. Kalau Ramadan ada 10 akhir. Tapi kalau bulan Dzulhijjah ada 10 awalnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan wal fajr walayalin ashr. Ada perbedaan pendapat ulama. Para mufassir mengatakan layalin ashr ini apa? 10 malam ini. 10 malam yang paling kuat pendapatnya mengatakan bahwa ternyata layalin ashr itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka subhanallah, orang cerdas ketika mereka beramal bukan hanya tahu ini amalnya bagus, tapi mereka juga tahu ini waktu emas. Ini waktu terbaik. Coba, kalau ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah, berarti Allah memuliakannya. Misal Mekah, ya, Ka'bah. Namanya apa? Baitullah. Jadi disandarkan kepada Allah, rumahnya Allah. Artinya rumah tersebut, tempat tersebut sangatlah mulia. Maka ada bulan yang disebut juga Syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala, berarti bulan itu sangatlah mulia. Dan termasuk yang sangat mulia itu adalah minha arba'atun hurum, 4 bulan haram, dan salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Apa hubungannya dengan sedekah? Ternyata kullu ma'rufin sedekah. Kata baginda Nabi SAW, tidak ada amal soleh, ya, lawannya amal soleh itu amal fasik. Jadi amal soleh itu kebaikan, kalau fasik itu sesuatu yang buruk. Jadi tidak ada suatu kebaikan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melainkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini subhanallah, karena kita udah mendekati ini di akhir-akhir Syawal, kita masuk bulan Dzulqaidah, maka masuk bulan Dzulhijjah 10 awal mulai tanggal 1 sampai hari lebaran, ya, hari nahar, ya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ada puasa, termasuk di dalamnya adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu mencakup banyak. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal kecil seperti memungut sampah, bahkan hal kecil seperti memberi salam, afsyus salam, seperti memberikan senyuman, berwajah berseri-seri di hadapan saudaranya, semuanya termasuk sedekah. Dan waktu utama yang ketiga, waktu emas untuk melaksanakan sedekah tadi, yakni di 10 awal bulan Dzulhijjah. Adakah amalan yang lain? Oh, banyak amalan yang lain. Contohnya misalnya pada hari ke-10-nya apa? Berkurban, subhanallah. Dan itu juga termasuk bersedekah. Masya Allah. Jadi kesempatan nih ya, karena ternyata bulan Dzulhijjah ini adalah hitungannya bersedekah luar biasa waktunya, luar biasa, gitu ya, waktu-waktu 1 sampai emas. 10. Iya. Nah inilah dia nih ya, sebagai muslim ini kan waktunya kita kan terbatas. Jadi kita tuh harus beramal cerdas ya di waktu yang terbatas kan. Betul. gitu. Ini dia kita bersedekahnya. sulit. Masya Allah. Nah nih Ustadz Syam, saya penasaran nih, yang keempat nih waktu emasnya apa lagi nih Ustadz Syam? Bisa gak dibocorin? Kalau lagi? Ada Ada lagi. lagi yang keempat? Iya, ada, karena banyak nih, Ustaz. Sampai segmen 4 kita bahas ini. Oh, Yang gitu? keempat ini Ya. waktu yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita dan sering terlewat. Masa? Masa Iya. sih ada? Aduh jadi bikin penasaran. Iya, harus begitu. Udah deh, gini deh Nanti ya. tapi insya Pokoknya yang di Allah. rumah ya jangan pindah-pindah channel. Kita tunggu jawaban yang berikutnya dari guru-guru kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.